Terima kasih atas kesempatannya dari Bu Ilsa dan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 1 siklus buku besar dan pelaporan yang beranggotakan Bernardine Kevin Listira dengan NIM 071, Misela Agnesia dengan NIM 147, Andrea Asriwidya NIM 167, dan Karina Purnamasari NIM 178. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang laporan pengembangan sistem. Baik, yang pertama-tama kita akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Fortunet Cafe berdiri pada tahun 2015. Fortunet Cafe merupakan anak perusahaan dari INLA atau International Nature Loving Association. Fortunet Cafe berlokasi di Jalan Jogonegaran nomor 49, Sosro Menduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta. Selain di Yogyakarta, Fortunet Cafe terdapat juga di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Fortunet Cafe bergerak di bidang kuliner yang mengusung tema vegan. Vegan adalah gaya hidup yang peduli dan mempraktikkan kehidupan tanpa segala eksploitasi hewan, baik itu penolakan untuk mengkonsumsi hewan atau pakaian, serta penolakan pada uji coba hewan. Fortunet Cafe mengambil konsep vegan dalam rangka menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Menu yang terdapat di Fortunet Cafe sangat beraneka ragam, mulai dari salad, sherry soup, stik tempe, hotdog tempe, tempe burger, vegan pizza, dan lain sebagainya. Menu minuman di Fortunet Cafe tidak menggunakan susu dari hewani, melainkan menggunakan susu soya. Selain menjual makanan vegan, Fortunet Cafe juga menjual tas yang berbahan dasar karung goni, tumbler ramah lingkungan, jam, baju, mug, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang dokumentasi sistem. Di dokumentasi sistem ini kami mendapatkan data langsung dari Mas Jeffrey selaku manajer di Fortunet Cafe. Nah, di sini kami mendapatkan data wawancara, lalu menggambarkan prosedur siklus buku besar dan pelaporan beserta flowchart siklus buku besar dan pelaporan, lalu mendesain format laporan keuangan, yaitu laporan keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir chart of account. Selanjutnya kita akan bahas wawancara. Di sini kami berhasil menyimpulkan dari wawancara langsung dengan Mas Jeffrey selaku manajer di Fortunet Cafe. Di sini kelompok menyimpulkan bahwa sistem buku besar dan pelaporan di Fortunet Cafe masih secara manual dengan Microsoft Excel, dan sistem buku besar dan pelaporan Fortunet Cafe belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Mereka masih menggunakan standar yang umum bagi masyarakat awam. Pengendalian di Fortunet Cafe kami rasa masih sangat kurang karena pembukuan hanya dilakukan oleh satu orang yang bekerja dalam masa jabatan yang cukup lama. Hal itu dapat memungkinkan kecurangan atau manipulasi data dalam laporan keuangan. Ditambah lagi dengan sistem pengendalian Fortunet Cafe yang hanya mengandalkan kepercayaan dan kejujuran. Baik, yang selanjutnya kami akan membahas tentang prosedur siklus buku besar dan pelaporan. Di sini kami mendapatkan data dari hasil wawancara dengan Mas Jeffrey selaku manajer, dan kelompok kami coba menggambarkannya. Yang pertama dari mencatat transaksi hingga nanti manajer mengambil keputusan berdasarkan laporan-laporan yang telah dibuat di buku besar tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah flowchart sistem buku besar dan pelaporan. Di sini kelompok mencoba menggambarkan dari entry transaksi sampai nanti manajer mengambil keputusan berdasarkan analisis keuangan yang dihasilkan dari ketiga laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya ada desain format laporan keuangan bagi Fortunet Cafe. Baik, selanjutnya ada desain format laporan laba rugi bagi Fortunet Cafe. Ada desain format catatan atas laporan keuangan bagi Fortunet Cafe. Dan yang terakhir ada chart of account. Di sini chart of account dibuat dari penggabungan siklus pengeluaran dan siklus produksi, di mana siklus-siklus tersebut memberikan daftar-daftar akun yang nantinya diserahkan di siklus buku besar dan pelaporan, lalu digabungkan dan dijadikan satu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai sistem survei report.
Yang pertama mengenai Goals and Objective of Purpose System. Untuk goals-nya itu untuk membantu finance dalam pembuatan buku besar dan pelaporan, serta mempermudah Fortunate Cafe dalam menganalisis laporan keuangan. Dan untuk objektifnya itu sasarannya ini untuk finance, manajemen, dan pemilik. Selanjutnya, sistem problem and opportunities. Sistem problemnya itu sistem yang digunakan oleh Fortunate Cafe masih bersifat manual menggunakan Microsoft Excel. Sistem ini digunakan untuk mencatat transaksi untuk setiap harinya dan belum didesain untuk membuat buku besar dan pelaporan. Opportunities-nya itu, Fortunate Cafe dapat mendesain sistem sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk mempermudah dalam pembuatan buku besar dan pelaporan. Selanjutnya mengenai sistem output, input, dan data storage. Yang pertama itu mencatat transaksi yang terjadi yang ada di Fortunate Cafe. Transaksi ini meliputi sistem produksi dan pengeluaran. Yang kedua, setelah pengumpulan transaksi tersebut, langkah selanjutnya yaitu pihak finance mengentri transaksi tersebut menjadi sebuah jurnal. Pemrosesan ini dilakukan secara manual. Yang ketiga, lalu jurnal transaksi tersebut dimasukkan secara elektronik, baik dengan menggunakan PC atau menggunakan smartphone oleh pihak finance. Yang keempat, hingga saat ini pihak finance hanya melakukan jurnal berupa transaksi pengeluaran dan pemasukan saja, tidak sampai pada output akhir yakni laporan keuangan. Dan yang terakhir, jurnal transaksi tersebut lalu langsung diberikan kepada pihak manajemen Fortunate Cafe setiap harinya berupa data Excel. Baik, selanjutnya mengenai sistem analisis report. Yang pertama, rencana strategis dari sistem di Fortunate Cafe adalah untuk memperbaiki sistem buku besar dan pelaporan yang ada di Fortunate Cafe sesuai dengan perkembangan zaman yang pesat, seperti sistem buku besar dan pelaporan yang lebih terotomatisasi lagi guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya mengenai permasalahan dan peluang. Untuk permasalahannya, yang pertama, belum menggunakan SAK yang berlaku. Yang kedua, sistem buku besar dan pelaporan masih dilakukan secara manual. Yang ketiga, sumber daya manusia belum memadai. Selanjutnya, mengenai peluangnya, yang pertama, menggunakan SAK EMKM. Yang kedua, membuat sistem buku besar dan pelaporan mudah dan dapat beroperasi secara otomatis. Yang ketiga, merekrut karyawan yang mumpuni. Selanjutnya, mengenai hubungan antara proyek dengan rencana sistem informasi strategis, dikatakan dalam rencana sistem informasi strategis, Fortunate Cafe akan memperbaiki sistem buku besar dan pelaporan yang ada di Fortunate Cafe sesuai dengan perkembangan zaman yang pesat. Maka, hubungan antara proyek dengan rencana sistem informasi strategis adalah untuk yang pertama, mempermudah dalam pembuatan buku besar dan pelaporan dalam kaitannya efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, memperkecil kemungkinan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan dan untuk meminimalisir kecurangan yang dapat terjadi. Yang ketiga, serta membuat sistem buku besar dan pelaporan yang sesuai dengan SAK EMKM yang berlaku dan sesuai dengan Fortunate Cafe. Selanjutnya, mengenai kendala sistem. Yang pertama, sistem buku besar dan pelaporan yang belum ada. Yang kedua, hasil outputnya hanya pada pencatatan jurnal dan pemasukan per harian saja. Dan yang terakhir, pihak manajemen terlalu percaya kepada pihak finance. Selanjutnya, rekomendasi untuk sistem baru. Dilihat dari rencana strategis sistem Fortunate Cafe, ruang lingkup peluang keterbatasan atau kendala yang dialami Fortunate Cafe dan berbagai aspek lainnya, maka rekomendasi untuk sistem baru bagi Fortunate Cafe merupakan sebuah sistem buku besar dan pelaporan yang sudah sesuai dengan SAK EMKM dan tentunya sudah dianalisis mengapa menggunakan SAK EMKM serta sistem yang terotomatisasi sehingga dapat memudahkan pekerjaan finance di Fortunate Cafe dalam membuat laporan keuangan. Output dari sistem ini salah satunya adalah analisis laporan keuangan yang memudahkan pihak manajemen dalam mengambil keputusan untuk Fortunate Cafe. Selanjutnya mengenai konseptual sistem design report. Yang pertama, overview of recommended design. Secara garis besar, sistem yang kami rekomendasikan untuk siklus buku besar dan pelaporan di Fortunate Cafe berbasis Microsoft Excel yang kami rancang sederhana untuk mempermudah finance dalam memahami sistem kami. Kemudian, karena berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa Fortunate Cafe memiliki omset kurang lebih 2 juta,
Maka kami merekomendasikan standar akuntansi yang digunakan adalah standar akuntansi EMKM. Hasil dari sistem kami adalah laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan CALK. Selanjutnya, objective to be achieved by design. Yang pertama, laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, mempermudah pembuatan laporan keuangan. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya dalam pembuatan laporan keuangan. Dan yang keempat, bagian finance mampu memahami laporan keuangan yang baik dan benar yang dibuat dengan sistem. Selanjutnya, impact of design on information system and organization. Yang pertama, lebih mudah dioperasikan dan bisa secara otomatis memproses transaksi. Yang kedua, sistem baru ini juga dilengkapi dengan sistem pengendalian. Dan yang ketiga, berpengaruh pada pengambilan keputusan yang lebih mudah dan tepat bagi pihak manajemen. Di sini ada expected cost and benefit of design. Teman-teman bisa lihat di tabel ini. Untuk total pengeluarannya itu berkisar Rp1.040.500. Selanjutnya, mengenai hardware, software, and other resource requirement. Untuk perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk Windows 10, prosesornya itu 1 GHz atau lebih cepat, RAM-nya itu 1 GB atau 2 GB, kapasitas harddisknya 16 GB, graphic cards-nya itu Microsoft DirectX 9 graphic device with WDDM driver. Untuk persyaratan perangkat lunak atau software berupa Excel, yang pertama itu sederhana, yang kedua penghematan biaya, yang ketiga keamanan, dan yang keempat transparansi. Selanjutnya, untuk other resource requirement-nya, yang pertama diperlukan operator yang mengetahui minimal tentang sistem penjurnalan dan format mengenai laporan keuangan. Yang kedua, diperlukan operator yang berkeinginan untuk belajar menggunakan sistem buku besar dan pelaporan ini. Yang ketiga, diperlukan operator yang menjalani sistem ini dengan tanggung jawab dapat jujur menyampaikan hasil berupa laporan keuangan yang benar kepada pihak manajemen. Selanjutnya, untuk processing flow-nya itu dimulai dari sistem lain, yaitu siklus produksi dan pengeluaran. Selanjutnya melakukan entry transaksi secara manual, kemudian melakukan entry jurnal secara elektronik, kemudian data disimpan di database buku besar, kemudian membuat jurnal penyesuaian dan penutup secara elektronik, kemudian dilakukan pemrosesan akuntansi yang akan menghasilkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan CALK, dan kemudian menjadi laporan analisis keuangan yang nantinya akan diberikan kepada manajer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Physical System Design Report. Nah, dalam Physical System Design Report ini akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama, Overview of Project Purpose and Summary of Findings to Date. Yang kedua, Physical Design Recommendation. Dan yang ketiga, Assumption and Unresolved Problems. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari Overview of Project Purpose and Summary of Findings to Date. Nah, tujuan dari pembuatan proyek kami ini antara lain untuk mempermudah pembuatan buku besar dan pelaporan, menghemat waktu dalam pembuatan buku besar dan pelaporan, meminimalisir kesalahan atau kecurangan yang dapat terjadi, kontrol dapat dilakukan dengan mudah menggunakan sistem daripada manual, dan menghasilkan output berupa buku besar dan pelaporan yang sesuai standar EMKM, serta mempermudah manajer dalam mengambil keputusan atau kebijakan untuk kedepannya. Lalu, temuan untuk siklus buku besar dan pelaporan di Fortunate Cafe untuk saat ini yaitu pembuatan buku besar dan pelaporan dilakukan setiap 1 bulan sekali dan akan diserahkan kepada manajer tiap bulannya. Yang kedua, pembuatan buku besar dan pelaporan masih menggunakan Microsoft Excel. Dan yang ketiga, karyawan yang menangani pembuatan buku besar dan pelaporan belum berkompeten dan laporan keuangan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, kita akan membahas Physical Design Recommendation. Pertama, dalam Physical Design Recommendation, kita akan membahas output design. Hasil output dari sistem kami yaitu berupa laporan keuangan yang berbasis Microsoft Excel dengan standar akuntansi EMKM yang meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan CALK. Dalam pertimbangan penggunaan yang menggunakan outputs yaitu pihak manajemen. Lalu, untuk medianya, kami menggunakan Microsoft Excel dan Cloud Computing. Formatnya berupa spreadsheet pada Microsoft Excel. Jika diperlukan oleh pihak manajemen, maka akan menghasilkan dokumen yang tercetak. Output berupa laporan keuangan dikirim juga ke pihak manajemen Fortunate Cafe. Nah, untuk akses, yang menggunakan akses yakni pihak finance
dan pihak manajemen dengan menggunakan password. Itu dilaksanakan untuk kontrol sistem kami. Untuk detailnya, laporan keuangan akan dibuat setiap 1 bulan sekali. Untuk ketepatan waktu, output dihasilkan berupa laporan keuangan setiap bulannya dan diserahkan kepada pihak manajemen. Yang kedua, kita akan membahas input design. Nah, pertimbangan media yang kami gunakan yaitu keyboard untuk memasukkan data. Lalu, sumbernya berasal dari sistem produksi dan pengeluaran. Format yang digunakan yaitu dokumen sumber dan turnaround dokumen berupa jurnal. Lalu, jenisnya adalah data discrete. Volumenya yaitu sistem buku besar dan pelaporan yang terdapat pada Microsoft Excel, terdiri dari nama akun, jurnal, dan buku besar. Personilnya adalah pelatihan tambahan untuk pihak finance. Untuk frekuensinya, data dimasukkan ke sistem buku besar dan pelaporan setiap harinya. Yang ketiga, kita akan membahas database design. Untuk pertimbangan media, kami menyimpan data pada hard drive. Lalu modus pemrosesannya yaitu kami menggunakan pemrosesan real time. Pemrosesan real time yaitu pemrosesan yang dilakukan secara cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Untuk pemeliharaannya, kami menggunakan password untuk membuka sistem buku besar dan pelaporan, serta melakukan enkripsi. Untuk ukurannya, terdapat 3 data input, yakni jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Lalu, terdapat juga 3 data output, yakni laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan CALK. Untuk tingkat aktivitasnya, semua data di-entry setiap hari, dan output data dihasilkan setiap bulan berupa laporan keuangan. Yang keempat, kita akan membahas software design. Nah, untuk aksesnya itu, software ini hanya dapat diakses oleh 2 pengguna, yakni finance dan pihak manajemen. Dengan kata lain, aksesnya terbatas. Untuk bahasa pemrograman, kami menggunakan VBA atau Virtual Basic for Application. Dalam hal ini berupa pemrograman berbasis Microsoft Office yang lebih spesifik yakni Microsoft Excel. Keamanannya menggunakan password pada saat akan masuk ke sistem. Lalu, dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mampu digunakan sesuai kebutuhannya, yakni dapat membuat hasil akhir maksimal berupa laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Untuk penyimpanannya, dengan menggunakan software ini, diharapkan dapat menjadi suatu sistem database yang menyimpan semua informasi yang berkaitan dengan keuangan dari subsistem produksi dan subsistem pengeluaran. Kelanjutan untuk software design, untuk user interface, adanya interaksi antara software dengan pengguna atau finance dan manajemen. Hal ini berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja baik dari pengguna software itu sendiri sekaligus untuk sistem secara keseluruhan. Dengan penggunaan software berbasis Microsoft Excel ini, diharapkan dapat membuat hubungan terintegrasi antara sistem lainnya, yakni sistem produksi dan sistem pengeluaran. Untuk yang terakhir, multi-user dan multi-privilege, diharapkan setiap pengguna dari sistem software ini haruslah mengakomodasi kebutuhan dari pengguna-penggunanya, seperti hak untuk finance, yakni memproses data, dan hak untuk manajemen, yakni menganalisis data pada sistem. Yang kelima, kita akan membahas hardware design. Hardware yang digunakan dalam sistem ini berupa sebuah laptop yang digunakan untuk pihak finance untuk memproses data keuangan. Yang pertama adalah input, alat untuk memasukkan data, contohnya keyboard, mouse, dan hard disk. Yang kedua, pengolah utama dan memori, contohnya seperti prosesor, memori, motherboard, hard disk, dan floppy disk. Untuk yang ketiga, seperti LCD. Dan yang keempat, penghubung komunikasi itu seperti network card untuk LAN, switching and access point wireless LAN, dan fiber optic dan router and range extender atau Wi-Fi. Selanjutnya, yang keenam, kita akan membahas mengenai controls design. Nah, sistem buku besar dan pelaporan akan dilengkapi dengan fasilitas pengendalian pembatasan akses dengan menggunakan password.
Hal tersebut dilakukan agar kerahasiaan data terjaga dari oknum yang akan menyalahgunakan data milik perusahaan dan dapat dengan mudah mendeteksi pelaku kecurangan yang dilakukan. Password hanya diberikan kepada pihak finance selaku orang yang bertugas menjalankan sistem atau mengoperasikan sistem dan pihak manajemen selaku penanggung jawab sistem. Dan yang terakhir adalah prosedur desain. Prosedur sistem buku besar dan pelaporan yang kami buat ada 5, yaitu yang pertama, finance meminta data dari sistem pengeluaran dan sistem produksi. Yang kedua, setelah mendapat data dari subsistem lain, finance mengentry jurnal dari data yang sudah ada. Yang ketiga, selanjutnya, finance membuat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Yang keempat, sistem akan mengolah data dan jurnal yang telah dibuat oleh finance dengan melakukan pemrosesan akuntansi yang hasilnya menjadi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kelima, hasil laporan keuangan akan dilaporkan kepada pihak manajemen, beserta dengan analisis laporan keuangan. Selanjutnya, dalam assumption and unresolved problem, sejauh ini dalam proses pembuatan proyek, kami belum menemui masalah yang tidak bisa diselesaikan. Namun, mungkin akan ada permasalahan saat sistem buku besar dan pelaporan ini diserahkan kepada pihak Fortunate Cafe yang terbilang baru untuk mengoperasikan sistem tersebut. Akan tetapi, kelompok akan memberikan pelatihan kepada finance dan pihak manajemen mengenai pengoperasian sistem. Apabila karyawan yang bertugas sebagai finance berganti, maka finance lama harus mengajarkan tentang pengoperasian sistem kepada calon finance baru. Selain itu, pihak Fortunate Cafe juga harus menyediakan finance yang kompeten dan sesuai dengan standar persyaratan pengoperasian sistem. Selanjutnya, kita akan membahas Post-Implementation Review Report. Dalam Post-Implementation Review Report, kita akan membahas 5 topik, yaitu rancangan transisi, rancangan manajemen perubahan, rancangan pelatihan, rancangan evaluasi dan pemeliharaan, serta rancangan cadangan dan pemulihan pasca bencana. Yang pertama, kita akan membahas rancangan transisi. Dalam sistem buku besar dan pelaporan yang kami buat, tim sudah membuat sesuai dengan ketentuan dari SAK EMKM yang berlaku dan sesuai dengan kondisi pendapatan dari Fortunate Cafe. Oleh karena itu, Fortunate Cafe akan mengalami transisi sistem yang cukup signifikan. Sistem Fortunate Cafe saat ini masih manual, yang menggunakan Microsoft Excel dan format laporan keuangan yang sangat sederhana dan belum memenuhi ketentuan SAK EMKM. Namun, dengan sistem buku besar dan pelaporan yang baru, Fortunate Cafe akan lebih mudah dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Hal ini dikarenakan sistem dibuat secara terotomatisasi agar lebih efektif dan efisien. Pihak manajemen juga dimudahkan dengan adanya analisis laporan keuangan yang dapat dihasilkan dari sistem untuk mengambil keputusan yang lebih tepat untuk Fortunate Cafe. Selanjutnya, rancangan manajemen perubahan. Pertama-tama, tim akan memperkenalkan sistem buku besar yang baru kepada pengguna di Fortunate Cafe, yaitu pihak manajemen dan finance. Hal ini dimaksudkan agar pihak manajemen dan finance mengerti kegunaan dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan sistem ini. Selain itu, juga ada sosialisasi mengenai SOP dari sistem ini yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen dan finance. Selanjutnya, perlu diadakan perencanaan perubahan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan saat menggunakan sistem yang terbilang baru di Fortunate Cafe. Kemudian, masuk ke pengoperasian sistem baru di Fortunate Cafe. Namun sebelumnya perlu diberikan pelatihan khusus bagi finance dan pihak manajemen agar finance mengerti cara pengoperasian sistem buku besar dan pelaporan, serta pihak manajemen dapat mengerti maksud dari analisis laporan keuangan. Namun, karena di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum jelas akan berakhir kapan, dan masa work from home yang terus diperpanjang oleh pemerintah, maka tim belum bisa memastikan untuk pelaksanaan rancangan manajemen perubahan tersebut hingga kondisi mulai stabil. Selanjutnya, rancangan pelatihan. Pelatihan yang akan kami berikan yaitu dengan cara memberikan bimbingan mengenai cara untuk mengoperasikan sistem buku besar dan pelaporan. Kami akan melatih karyawan yang akan mengoperasikan sistem tersebut
dalam hal ini finance. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar pengguna dapat memahami cara pengoperasian sistem dan bagaimana sistem bekerja. Pelatihan akan kami berikan sekitar 1 minggu atau bisa ditambah jika dirasa masih kurang. Yang bertanggung jawab mengenai pelatihan yang diberikan yaitu programmer. Kami akan memulai memberikan pelatihan kepada pengguna sistem ketika sistem kami sudah jadi. Tetapi mengingat pandemi COVID-19, kami memastikan bahwa akan terjadi kemunduran waktu dan kami belum bisa memastikan kapan kami akan memberikan pelatihan kepada pengguna sistem. Selanjutnya, mengenai rancangan evaluasi dan pemeliharaan, evaluasi akan dilakukan dengan cara memantau dan menghimbau kepada pengguna sistem untuk menjalankan sistem sesuai dengan prosedur yang ada agar keefisienan dan keefektifan sistem dapat tercapai dan dapat membantu perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Untuk pemeliharaan sistem akan dilakukan maintenance setiap 1 bulan sekali untuk memastikan bahwa sistem bekerja secara optimal. Yang bertanggung jawab terhadap evaluasi sistem tersebut yaitu sistem analis, dan yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sistem yaitu programmer. Mengenai waktu kapan rancangan ini dijalankan, tentu saja jika sistem sudah digunakan oleh finance dari pihak Fortunate Cafe. Dan yang terakhir, rancangan cadangan dan pemulihan pasca bencana. Bencana yang mempengaruhi proses implementasi tim proyek kami yaitu pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaannya, tim proyek kami pada awalnya mampu melaksanakan tugas sesuai dengan table work plan yang sebelumnya telah tim proyek buat, yakni pada tugas fase desain, merencanakan proyek sistem buku besar, mengembangkan dokumen sistem buku besar, pembuatan proposal untuk menganalisis sistem berjalan sesuai penjadwalan. Namun, pada tugas-tugas berikutnya, tim proyek kami mengalami kendala karena adanya bencana pandemi COVID-19 ini. Menurut work plan, awalnya tim proyek melakukan perencanaan implementasi sistem dimulai pada tanggal 2 April 2020 dan dikerjakan selama 18 hari. Namun, karena kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini, maka adanya keterlambatan dalam melakukan perencanaan implementasi sistem. Hal tersebut dikarenakan tim proyek kami susah untuk mendiskusikan sistem baru ini. Sedangkan untuk rancangan pemulihan pasca bencana, kami tetap menjalankan tugas sesuai dengan work plan yang ada. Namun perbedaannya hanya pada tanggal mulainya dan lama durasinya waktu pengerjaan. Nah, untuk kesimpulannya, setelah mengalami proses yang cukup panjang, mulai dari awal penentuan job desk setiap anggota tim proyek, hingga sekarang ini, tim telah berhasil mendesain dan membuat sebuah sistem buku besar dan pelaporan yang diperuntukkan bagi Fortunate Cafe. Diharapkan, pihak Fortunate Cafe dapat menggunakan sistem buku besar dan pelaporan ini dengan bijak, dan tim sangat mengharapkan sistem ini dapat mempermudah pihak Fortunate Cafe dalam membuat laporan keuangan, khususnya bagi pihak finance. Dan bagi pihak manajemen, semoga sistem ini dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan. Namun, pengimplementasian sistem buku besar dan pelaporan kepada Fortunate Cafe harus tertunda karena pandemi COVID-19 ini. Demikian presentasi laporan pengembangan sistem dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami sangat mengharapkan dan sangat berterima kasih atas saran yang akan teman-teman dan Bu Ilsa berikan kepada kami agar kami dapat memperbaiki kesalahan atau menambahkan dalam sistem kami yang dirasa masih kurang. Terima kasih.